TI kita punya Sipatas dan Umi Bal-Balan. Sipatasnya dulu nih Pak. Ya, Sipatas ini inovasi, pelayanan cepat, tanggap dan tuntas. Jadi ini penggabungan antara TI. Jadi teman-teman warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang dilayani oleh kecamatan bisa ngunduh aplikasinya, form-formnya. Setelah form-form itu diisi, bisa dikirim melalui WA, IG dan sebagainya. Setelah itu, setelah lengkap, langsung bisa dikirim langsung melalui WA juga. Setelah selesai nanti kita dikabari, monggo diambil sudah selesai. 95,7 Wika FM, radio informatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wika Muda. Bareng saya Ferry Prasetya di program Wika Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Camat Trowulan. Ada Pak Mujiono. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Pak Camatnya masih muda. Dan kita akan ngobrol soal inovasi dan kegiatan Pak Camat Trowulan seperti apa sih? Kita pengen jauh lebih dekat. Nah, Anda yang pengen bergabung boleh nanti masuk di WA Group 0822 3400 7462. Pak Camat, kalau boleh tahu sebelum kita detail ngomongin soal inovasi, sebenarnya Kecamatan Trowulan ini membawa beberapa desa. Ada berapa desa, Pak? Iya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati. Perkenalkan saya Mujiono, Camat Trowulan. Jadi untuk Trowulan, Mas Ferry, ada 16 desa. 16 Lalu boleh saya lengkapi 60 dusun. 60 dusun. 108 RT. 108 RW. Maaf, RW-nya 108, RT-nya 408 RT-nya. Baik, cukup luas ya cakupannya. Ada 16 desa. Kalau jumlah penduduknya ini terakhir ada sekitar 75.133. Baik. Data terakhir yang Baik. Di Trowulan itu memang banyak sekali hal-hal yang sangat istimewa. Selain ada wisata religi, juga ada wisata budaya begitu ya. Tapi kita pengen tahu dulu di ranah Kecamatan Trowulan ini sebenarnya ada inovasi apa sih Pak Mujiono? Matur suwun Mas Ferry. Jadi kita punya beberapa inovasi yang ada di Kecamatan Trowulan. Ada yang berbasis TI, ada yang tidak berbasis TI. Ada bahasanya manual, saya katakan begitu. Jadi yang TI kita punya Sipatas dan Umi Bal-Balan. Sipatasnya dulu nih Pak. Sipatas ini inovasi, pelayanan cepat, tanggap dan tuntas. Jadi ini penggabungan antara TI. Jadi teman-teman warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang dilayani oleh kecamatan bisa ngunduh aplikasinya, form-formnya. Setelah form-form itu diisi, bisa dikirim melalui WA, IG dan sebagainya. Setelah itu, setelah lengkap, langsung bisa dikirim langsung melalui WA juga. Setelah selesai nanti kita dikabari, monggo diambil sudah selesai. Begitu. Berapa jam Pak untuk bisa menyelesaikan? Kalau jam Mas Ferry kita tidak sampai jam. Pokoknya data lengkap, terus perlengkapannya juga sudah oke. Ya berapa menit? 5 menit, 10 menit selesai. Wih, keren. Jadi saya coba melayani masyarakat semaksimal mungkin. Jadi seandainya kami masyarakat dan sebagainya, kita kan punya barcode dan sebagainya, bisa dipakai untuk seperti itu. Kecuali tertentu yang tidak bisa pakai barcode. Aplikasi Sipatas ini bisa download di App Store ya Pak? Iya, bisa. Oke, atau di Play Store? Boleh ya. Bisa download, yang penting datanya lengkap. Ini akan segera selesai gitu ya. Cuma begini Mas Ferry, yang paling kendala kita di lapangan, masyarakat itu kadang-kadang kalau tidak ketemu langsung itu kurang marem. Jadi akhirnya ya mau tidak mau akhirnya balik ke manual lagi. Tetap kita tunggu Mas Ferry sampai jam pelayanan tetap kita layani. Bahkan nun sewu saya tidak membatasi waktu. Seandainya pada jam-jam setelah jam dinas, teman-teman butuh pelayanan tetap kita layani sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Sipatas ini ruang lingkupnya apa aja, Pak Mujiono? Kalau gini, Mas Ferry, sesuai dengan apa yang diamanatkan, yang ditugaskan kepada camat, itu adanya beberapa pelayanan aja. Misalnya pelayanan rekomendasi izin penggunaan jalan selain untuk lalu lintas, itu kan butuh rekomendasi kita. Terus kemudian juga
dispensasi nikah bagi usia yang mungkin belum menurut saya menurut undang-undang belum waktunya untuk bisa nikah, tetapi biasanya sudah bahasanya sekarang tambah ngebet nikah, karena ya mau tidak mau kita kasih rekomendasi. Itu pun syaratnya tidak hanya dari camat, karena persyaratan sekarang luar biasa, harus sidang di pengadilan agama dulu, selesai baru itu baru bisa dilaksanakan. Nah, seperti itu antara lain itu. Kalau si patah sudah kemudian yang satunya tadi apa, Pak Mujiono? Umi bal-balan. Umi bal-balan ini gimana? Kalau umi bal-balan ini Mas Fer, ini diilhami oleh keadaan kita kemarin pada waktu COVID. Pandemi ini. Karena untuk memamerkan produk unggulan yang ada. Ini Umi ini kan adalah usaha mikro kecil bangkit lagi. Ini diharapkan begitu. Kita nanti melalui bal-balan ini kita sempat punya web yang untuk teman-teman yang punya produk asli dari Trawulan kita angkat ke sana melalui itu tadi. Di sisi lain kita juga punya galeri kecil-kecilan yang ada di kecamatan itu untuk dipamerkan sana. Nah, seandainya nanti dari produk-produk usaha mikro kecil ini bisa diminati oleh misalnya tamu dan sebagainya, kita bisa hubungkan. Ini loh alamatnya dan seterusnya. Bahkan kalau memang kurang puas bisa di web-web yang kita sediakan itu. Jadi kita agar produk-produk unggulan yang ada di Trawulan, usaha mikro Trawulan bisa terangkat oleh bisa dilihat, bisa diminati dan sebagainya melalui itu tadi. Ada web yang bisa buka, juga ada galeri kecil-kecil yang ada di kecamatan. Selain patung, usaha mikro apa nih, Pak Mujiono, kalau boleh disebutkan? Usaha mikro ini kita banyak sebenarnya di Trawulan ini. Jadi ada patung cor itu ya. Terus kemudian di sini juga ada usaha-usaha untuk makanan ringan. Seperti non sewu kita juga punya produkan, ada astronagi yang pakai telur asin. Itu ada 2 jenis, Mas Ferry. Yang satu itu bisa untuk seperti telur asin biasa itu direbus. Ada juga yang pakai diasap. Monggo teman-teman, ini salah satu produk daripada asli Trawulan. Jadi yang sudah diproduksi, dan ini juga pangsahan juga luar biasa. Selain di lingkup di Kecamatan Trawulan, sudah bisa di luar kecamatan, bahkan di luar kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Telur asin ya? Iya, telur asin. Ada asap. Jadi warnanya hitam, coklat kehitaman, Mas. Jadi ngapun saya nggak bisa contoh ini. Ini kayaknya kita perlu ke sana ini kan. Untuk langsung bisa menjelaskan gitu ya, Pak Camat. Termasuk juga di antara kita kan juga punya produk unggulan sambal water ini ya. Luar biasa. Betul. Jadi nanti monggo bisa pilih, karena di sana juga banyak warung-warung yang menyediakan itu pun bisa. Seandainya minta tolong Pak kita masukkan di web kita supaya nanti mereka juga bisa. Baik, ini kan cukup banyak ya, artinya dari pengusaha-pengusaha mikro ini kan banyak di Trawulan, Pak. Apakah ada solusi ketika ada pameran kemudian mereka disangkut pautkan untuk memasarkan produk mereka? Jadi ketika ada kegiatan, jadi kita juga kerjasama sama mereka. Jadi untuk mereka juga bisa memamerkan, bahkan juga menjual produknya di tempat-tempat ketika ada kegiatan. Dan kegiatan yang ada di Trawulan kan mungkin juga luar biasa. Dalam hal ini mungkin ada kegiatan nasional yang dilempatkan di Pendopo Agung, terus kemudian di situs-situs sebagainya. Itu semua kita juga bisa sundingkan agar mereka juga bisa dikenal oleh masyarakat dunia, maksudnya seperti itu. Baik. Kalau si Patah sama Umi Bal-balan ini sebenarnya launchingnya sudah lama atau baru lama? Jadi saya terus terang aja, saya itu melanjutkan dari Pak Camat yang lama, karena ini menurut saya masih layak untuk kita lanjutkan. Dan mungkin tahun depan kita akan punya lagi yang untuk untuk inovasi. Sedangkan inovasi yang non TI, Mas Ferry, kita punya, kita setiap olahraga itu kadang kita bisa cycling, sepeda keliling itu sambil pantau kondisi. Jadi namanya cycling Pak Desi. Jadi sepeda keliling pantau kondisi. Jadi kami ketemu misalnya di situ ada got yang mampet dan sebagainya. Terus kemudian ketemu di desa apa. Terus kemudian juga sebelum Ibu kemarin melaunching masalah
jamban. Nah, ini masih ada yang begini. Nah, ini tolong Pak Kades, Bu Kades, ini ada warga Penjaringan yang masih jambannya belum sehat. Bagaimana sehingga kemarin alhamdulillah dari Ibu juga kita dapat apresiasi untuk bangun jamban. Nah, itu yang saya keliling Pandesi. Sedangkan Jumaling Sarasi kita setiap Jumatan keliling di masjid-masjid itu. Jadi keliling. Iya, keliling. Ada jadwalnya Pak Mujiono? Jadwal kita enggak jadwal resmi, Mas. Cuma pokoknya misalnya Jumat ini kita mesti di masjid A, besok masjid dan seterusnya. Sedangkan masjid yang ada di di Trawulan itu ada sekitar 60-76 masjid. Nah, ini kan selama saya 1 tahun lebih di sana mungkin sudah separuh lebih kita keliling di masjid. Pokoknya setelah Jumat kita pindah. Dari Jumat itu kita enggak usah misalnya Pak Camat kasih sambutan di pendak. Pokoknya begitu selesai kan kita kumpul dengan Pak Mir dan sebagainya. Di situ kita bisa serap aspirasi. Bagaimana sih teman-teman takmir, kadang-kadang Sewu, bantu ngitung duit kotaan itu sering. Nah, itu juga nanti mereka juga akan menyampaikan aspirasi keluhan dan sebagainya kepada kami. Sehingga nanti begitu ini kita florkan atau mungkin kita ada kesempatan dengan dinas-dinas lain kita coba sampaikan. Ini loh yang dibutuhkan teman-teman atau warga Trawulan. Baik. Ini. Saya penasaran dengan Pak Mujiono sebagai camat Trawulan. Ini katanya hobinya bersepeda, betul ya Pak? Setiap hari apa nih Pak? Jumat. Hari Jumat pagi. Iya. Sama staf ya? Staf. Kelilingi dalam rangka mencari kesalahan kepala desa atau menindaklanjuti temuan-temuan misalnya got yang ada sampahnya dan sebagainya. Ngomongin soal sampah Pak Mujiono. Trawulan nihil? Saya tidak berani menihil karena begini Mas Ferry, sesuai dengan mitigasi bencana dari BPD kemarin. Jadi kita itu bahaya bencana yang ada di Indonesia bahkan di Trawulan, jangan Trawulan aja itu. Ada 4 bahaya bencana tanah longsor, banjir bandang, banjir luapan dan angin puting beliung. Yang Trawulan ini Mas Ferry yang paling banyak itu di banjir luapan sama puting beliung. Lah kemarin teman saya di akhir tahun kita sudah diicipi di mana di Pakis itu banjir luar biasa. Terus kemudian kemarin beberapa hari yang lalu kita ada banjir yang ada di Desa Wonorejo, khususnya di SMP Negeri 1 Trawulan. Berikutnya juga ada di Puskesmas Sarangsari. Lah ini kemarin Mas Sewu bersama dengan Pak Sekda dengan dinas-dinas yang lain kita coba upayakan kegiatan bahasanya teman-teman kegiatan non APBD. Kita minta bantuan pada suatu perusahaan tertentu untuk menyiapkan ugeter sama bercover itu. Baik. Alhamdulillah hari Selasa kemarin sudah selesai dibangun. Jadi ini begini Mas, dari bantuan teman-teman dan tim tekniknya ada dari PUPR, dari banjir ini selain memang kiriman dari atas dari sana itu di Selan juga jembatan yang ke rumah warga ini sangat sempit dan juga menyempit pendek. Iya, menyempit banget. Nah, kemarin kita lihat ada 2 rumah ini yang luar biasa pendeknya, sehingga kemarin kita rayu yang punya rumah Bu Yono pun ini dibongkar. Akhirnya betul dibongkar. Lah ketidaklanjutnya nih, Pak Sekda dengan teman-teman dinas instansi terkait kita berbuat surat kepada perusahaan tertentu mohon bantuan itu tadi sehingga dibantu. Alhamdulillah kemarin selesai dipasang dan setelah kita pasang kita lebarkan berkurang ini dampak debit airnya. Iya, bukan debitnya. Jadi yang masuk ke SMP itu sudah berkurang. Baik. Jadi ini sementara yang kita lakukan bersama dengan dinas yang lain sehingga bahasanya teman-teman itu supaya anak-anak sekolah itu tidak sampai kembung dengan air. Jadi kelas itu menurut saya kalau sudah hujannya deras dari atas itu tergenang gitu ya Pak? Tergenang sampai 30 cm, 50 cm itu yang itu. Sehingga kadang-kadang kemarin kalau nggak salah di awal tahun kemarin sudah meliburkan 1 hari. Bukan libur maksudnya. Jadi belajar dari rumah pakai daring itu. Gitu. Saya harus ke grup karena ketip habis saya. Pak Mujiono siap-siap untuk menjawab. Ini saya pengen menyapa dulu. Ada Yuni yang ada di Trawulan. Ini menyayangkan jalan depan PPST ini kok
makin parah ya Pak ya. Ini bagaimana solusinya? Ngapunten, walaupun bukan ranah panjenengan, bagaimana jawabannya Pak? Terima kasih. Mas Bari, ini kemarin kita musrembang juga ada yang menanyakan seperti itu, termasuk Bu Kapus Trawulan menanyakan, Pak, depan puskesmas itu kok jalannya seperti itu, gitu. Nah, terus kemudian kita dengan teman-teman Bapeda kemarin, jadi solusinya memang kita menyampaikan kepada pusat, karena itu adalah jalan-jalannya jalan nasional. Jadi biar nanti ini ada jalan yang rusak, bukan kewenangan kita untuk membangun itu. Jadi terima kasih masukannya. Jadi nanti biar tetap kita laporkan kepada Pak Bupati dalam hati melalui Bapeda dan juga PUPR agar ini bisa ketahuan dari teman-teman dari nasional sehingga segera bisa teratasi. Jadi, ini pasti nunggu dulu ya rekomendasi dari pusat dulu Pak ya? Iya, dan bangunnya juga pusat Mas. Jadi ini kan jalan nasional itu, depannya PPSD itu, bukan kewenangan kabupaten, jadi jalan-jalan nasional. Baik. Ini juga ada yang masuk lagi, Mas Agus yang ada di Jogoroto ingin menanyakan, kalau malam itu kabutnya bukan kabut asli dari Tuhan, tapi dari pengrajin batu bata. Apakah bisa dikondisikan? Terima kasih. Monggo, silakan. Kabut dari batu bata ini Mas Bari, selain tadi Cor Kuningan, juga masyarakat Trawulan itu juga terkenal dengan pengrajin batu batanya. Jadi untuk kabut ini memang kita bahasanya pendekatan lah sama pengrajin batu bata ini. Karena corobong lah sekitar berdiri supaya tidak mengganggu masyarakat yang ada di di sekitar jalan itu. Jadi ini yang menjadi PR kami bersama, termasuk dengan DL dan sebagainya. Bahkan kemarin ada yang antar tidak hanya dari Jogoroto, ada antar tetangga ini kadang ini saya terganggu sekali dengan asap yang sudah pernah ada laporan? Pernah ada laporan dan kita mediasi untuk kita selesaikan. Jadi sudah selesai dan ini tetap kita bahasanya himbauan Mas, jadi kepada mereka agar mengurangi dampak tadi dampak dampak asap yang luar biasa mengganggu atau kabut yang mengganggu warga tadi. Iya. Jadi tidak hanya warga luar ya, tapi juga dari beberapa tetangga sekitar juga. Sudah. Sebenarnya sudah berkompromi. Baik, Pak Camat, kita harus break dulu, nanti kita kembali lagi di program Wika Bicara bersama dengan saya Ferry Prasetya. Assalamualaikum. Kembali lagi di program Wika Bicara bersama dengan Camat Trawulan Pak Mujiono yang masih semangat untuk bisa memberikan banyak informasi dan edukasi bagi kita semuanya. Yang pengen tanya, monggo silakan. WA kami masih terbuka di 0822 3400 7462. Pak Camat, kalau kita melihat Trawulan ini cukup luar biasa, ya. Ada banyak sekali hal-hal yang sangat digandrungi oleh masyarakat, khususnya di Mojokerto Kabupaten begitu ya. Contohnya adalah di Pendopo, di mana di situ selain biasanya ada kegiatan ya Pak Camat ya, terus juga ada rusa yang bisa untuk anak-anak bermain begitu. Nah, ini biasanya kalau terjadi hal-hal atau ada acara-acara itu Pak Camat sebagai pemangku wilayah biasanya dikabari atau diinfokan nggak sih? Ya diinfokan Mas, karena begini untuk Pendopo Agung ini kewenangannya ada di
kodam. Oh iya, kodam. Jadi setiap ada momen dan sebagainya mesti kita bersurat karena kita menilainya, termasuk rekomendasi kegiatan pelaksanaan kita juga. Bahkan kemarin ketika COVID kan harus ada Kasatgas COVID yang menandakan bahwa dia bisa dilakukan sebagai catatan ABC tentang objek-objek yang bisa dikunjungi memang luar biasa di Trowulan, termasuk diantara juga tadi dengan Pendopo Agung, ada situs Candi Tikus, terus kemudian Bajang Ratu, Brau, bahkan ada yang terbaru Mas Ferry itu ada Dewa Tesumpak yang masih ekskavasi, masih dalam tahap ya masih belum separuh lah, itu sudah bisa dikunjungi nanti, termasuk situs religi yang ada di Troloyo. Jadi untuk kewenangan pengelolaan memang tidak ada di kecamatan, tapi berada di Debatpora. Jadi monggo bisa dikunjungi. Tapi selama ini Mas Ferry, kegiatan yang ada di tempat-tempat tadi semuanya koordinasi dengan kecamatan, termasuk juga Forkopimda di kecamatan. Ada rekomendasi kegiatan juga kita melakukan rekom. Jadi bahkan kemarin pada waktu masa pandemi yang PPKM-nya musim dicabut, jadi situ semuanya harus tahu, bahwa Pak Camat tahu, Kapolsek tahu, juga Pak Darmin juga tahu tentang kegiatan ada di sana. Baik. Pak Camat, ini ada yang sedikit saya agak bingung nih Pak Camat. Untuk jalan raya dari cor-coran yang mulai ujung utara, tengah-tengahnya kok terputus. Kapunten loh Pak Camat. Mungkin penjelasannya lebih detail tidak Pak Camat? Atursun Pak Ferry. Jadi ada itu kalau menurut Tawangsari, Pakis itu jalan kan lurus tadi poros itu. Selama ini memang ada beberapa masyarakat yang masih kurang pas dengan kegiatan itu, sehingga sampai tertunda. Insya Allah tahun ini sudah dianggarkan pemerintah daerah mau dibangun. Jadi sudah dianggarkan Pak? Dianggarkan, alhamdulillah. Termasuk untuk teman-teman yang misalnya pagarnya kena dan sebagainya mundur dan sebagainya, nanti sudah dianggarkan oleh BK Desa. Jadi alhamdulillah, moga-moga mohon doa restunya, insya Allah bisa selesai tahun ini sehingga nanti masyarakat lewat juga sudah mulus dan bisa menikmati perjalanan dengan luar biasa. Alhamdulillah. Ceglongan sewu tadi. Karena ini parah Pak, kalau udah hujan genangan air, mobilnya jadi lenggak-lenggok gitu lah ya. Tapi alhamdulillah sudah dianggarkan dan insya Allah tahun ini Pak ya. Alhamdulillah. Pak Camat, ini kan kalau ibarat orang Jawa itu ngeramuti nggak gampang. Dengan beberapa desa, dusun gitu ya. Suka dukanya menjadi seorang camat seperti apa Pak? Mau jelas, saya pengen tahu Pak. Terima kasih Mas Ferry. Jadi suka dukanya ya memang berada di unit kerja atau OPD di ujung tombak di lapangan, memang kita harus bahasanya pakai seni mengelola orang gitu. Jadi kepala desa kadang-kadang temperamennya seperti ini. Jadi kita harus bisa mengelola bagaimana mereka itu bisa menerima apa yang kita sampaikan, termasuk program-program yang ada di kabupaten seperti inilah dan seterusnya, sehingga kita bahasa saya Mas Ferry, kalau memang tidak bisa ketemu di kantor, kita bisa ketemu di rumah. Kalau tidak bertemu di rumah, kita bisa itu di mana saja, yang penting kita nyaman bertemu dengan mereka, sehingga nanti kita bisa menyampaikan apa sih program yang dijalankan dan sebagainya, sehingga program-programnya ada di desa, terus kemudian kecamatan dan kabupaten menjadi satu, tidak terus kemudian kabupaten punya program A, desa punya program yang lain ini yang tidak kendaki. Jadi semuanya harus jadi satu, bahasanya itu satu tujuan lah. Cuma trennya kalau di kabupaten ini tingkat kecamatan, ini tingkat desa itu. Baik, Pak Camat, saya ini sedikit agak ada pertanyaan nih. Semua orang kan punya tingkat stres sendiri-sendiri ya. Pak Camat juga sangat sibuk begitu ya. Dalam rangka mengatasi stres, ini Pak Camat cukup bersepeda hobinya atau ada kegiatan lain nih Pak? Ya selama ini hobi saya memang sepeda itu Mas Ferry, itu menghilangkan penat dan sebagainya. Tapi di selain ya kembali kepada yang punya dunia ini, yang punya dunia isinya ini. Kita beriman mereka, mohon kepada Allah kita berikan kekuatan sehingga nanti kita ada masalah. Nah, yang stres tadi tidak sampai berapa lagi menjadi suatu penyakit, itu yang luar biasa yang harus kita lakukan. Semoga sehat selalu, amin. Supaya bisa membina kades-kades yang di bawah nama Trowulan ya. Terakhir, Pak Camat, saya pengen panjenengan memberikan himbauan kepada lebih khusus kepada kadesnya, kepada warganya lebih. Monggo silakan. Matur suwun Mas Ferry. Jadi program utama yang disampaikan oleh Ibu adalah
beberapa hal antaranya di bidang kesehatan adalah masalah perut stunting. Jadi mohon warga masyarakat termasuk juga Pak Kades Bukades ini tetap menjadi prioritas. Maka mari kita pada waktu musyawarah kita tekankan kembali. Ayo tetap stunting, jamban, terus kemudian forum layak anak dan seterusnya ini tetap kita laksanakan dengan baik. Terus kemudian ini yang tak kalah penting ya Mas Heri tentang bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi ini yang luar biasa. Di Trawulan ini yang paling sering itu angin puting beliung sama banjir luapan tadi. Ini setelah kita lihat dengan tadi dan saya bersepeda tadi ketemu jawabannya apa? Ternyata sampah, Mas. Jadi ayo bareng-bareng mengurangi penggunaan sampah plastik dan styrofoam. Jadi termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Trawulan, baik itu dari organisasi keagamaan, organisasi yang lain ketika berkaitan, ayolah dikurangi sedikit-sedikit tentang penggunaan sampah sampah plastik dan styrofoam ini. Karena apa? Dari sampah plastik dan styrofoam ini luar biasa sulit diurai kembali. Sehingga nanti kalau sudah ke alam nyantol lagi kepada saluran-saluran, mampet salurannya sehingga terjadi banjir itu. Jadi bareng-bareng dengan kita perangi, kita pelan-pelan mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan styrofoam ini. Bahkan saya juga termasuk pempes ini yang luar biasa di mana-mana. Ayo bareng-bareng dikurangi sehingga nanti Trawulan semakin bersih, semakin nyaman untuk dihuni dan juga dihuni oleh anak cucu kita. Terima kasih Mas Ferry. Luar biasa. Saya terima kasih Pak Mujiono sama Trawulan. Inovasinya luar biasa dan kita bisa lihat bagaimana caranya Pak Camat untuk bisa merangkul semua Pak Kades, Bu Kades untuk program dari Pemda bisa menyalur ke mereka. Harapan kami Pak Camat tetap sehat walafiat terus membina mereka supaya Trawulan juga bisa menjadi safe dari banjir dan juga bencana-bencana yang lain gitu ya. Akhirnya kita sampai di sini dulu program Bika Bicara bersama dengan saya Ferry Prasetya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.